Halo teman-teman, belakangan ini ada banyak isu yang mengenai SP2DK. Jadi banyak orang mempertanyakan, bisakah orang diperiksa tanpa SP2DK? Karena banyak sekali nih ya, beberapa minggu terakhir ini banyak sekali orang diperiksa tanpa SP2DK. Lu tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba muncul pemeriksaan, tidak ada SP2DK, tidak ada komunikasi dari AR, nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada apa-apa gitu. Tiba-tiba SP2DK, tiba-tiba pemeriksaan ya tanpa SP2DK. Nah, ini gue sampaikan dulu nih, ini ada video yang gue dapatkan ya, video yang gue dapatkan dari mana? Instagram dari Yuna Consulting ya, dari Makassar. DJP kini bisa langsung usulkan pemeriksaan tanpa SP2DK ya, pakai SE8. Oke, kita dengarkan teman-teman ya, supaya kita bisa dapat informasinya. Ngomong apa Ibu ini? Hati-hati, sekarang DJP bisa mengusulkan pemeriksaan tanpa harus mengirim SP2DK terlebih dahulu. Hal ini berkaitan dengan data konkret yang diatur dalam Surat Edaran DJP nomor SE8-PJ-2026. Secara umum, sebelum dilakukan pemeriksaan, DJP akan terlebih dahulu melakukan penelitian komprehensif terhadap kepatuhan seluruh data perpajakan Anda. Jika ditemukan indikasi ketidakpatuhan atau ada selisih pembayaran pajak, barulah DJP dapat menerbitkan SP2DK. Namun sekarang, DJP bisa langsung mengusulkan pemeriksaan terhadap Anda tanpa melalui tahapan penelitian komprehensif terlebih dahulu. Apabila memenuhi ketentuan terkait data konkret dengan masa kadaluarsa 90 hari atau kurang. Jadi, pastikan data transaksi pembukuan dan SPT yang Anda laporkan benar-benar konsisten. Karena di era seperti sekarang, ketidaksesuaian kecil dalam data Anda pun bisa menjadi perhatian DJP. Jangan tunggu sampai DJP menemukan masalahnya. Pastikan kepatuhan pajak Anda sudah benar dari sekarang. Oke, gue setuju ya, di akhirnya Ibu ini mengatakan bahwa pastikan Anda sudah memenuhi semua prosedur, semua administrasi, semua pembukuan, semua pajak sudah betul ya. Ini benar ya. Jadi kita nggak usah nunggu SP2DK baru kita benerin. Jangan. Kalau sudah tahu ada yang salah, kita benerin sekarang. Kita juga jangan menunggu ada pemeriksaan baru kita bayar. Enggak ya. Kalau sudah tahu ada yang salah, ya sekarang kita bayar gitu teman-teman. Ini benar kata Ibu ini ya. Kemudian ada informasi lagi, ini dari SE8 lagi nih. SP2DK bisa berlanjut ke pemeriksaan, ini kriterianya dalam SE terbaru. Ini ada di DDTC News ya, DDTC News 19 Juli. Oke, jadi teman-teman tinggal baca aja ya. Gue sih nggak perlu baca ya. Intinya sih, kalau gue sih berpikir, kita siap aja lah ya. Kita siap aja SP2DK maupun pemeriksaan, kita siap aja dua-duanya. Anyway, belum tentu kerangka yang dibikin SE ini akan terjadi, teman-teman ya. Menurut gue tidak pasti ya, belum tentu ya. Nah, oke. Jadi semua ini tuh hanya teori, teman-teman. Dalam prakteknya itu terlalu bervariasi ya. Dalam prakteknya sangat-sangat bervariasi. Oke, gue akan menjawab beberapa pertanyaan yang mungkin muncul di benak kita semua ya. Yang pertama, mungkin orang akan bertanya, apakah petugas pajak boleh memulai pemeriksaan tanpa didahului oleh SP2DK terlebih dahulu? Nah, ini yang menjadi perhatian utama, yang jadi pertanyaan utama ya. Dan dengan tegas gue menjawab ya, jawabnya boleh ya, boleh teman-teman. DJP punya kewenangan itu. DJP tidak harus memulai dari SP2DK kemudian ke pemeriksaan. Tidak harus begitu. DJP boleh melaksanakan pemeriksaan tanpa SP2DK. Tidak ada larangan dan tidak ada keharusan memulai dari SP2DK. Dan tadi kata Ibu itu pada umumnya dimulai SP2DK. Enggak juga, teman-teman ya. Tidak juga. Ini kewenangan penuh di DJP. Boleh kok dia mau ngapain aja. Dia mau pilih jalur yang kiri boleh, jalur kanan boleh. Silakan aja ya. Jadi, apakah berasal dari data konkret maupun bukan data konkret, nggak ada masalah, teman-teman ya. DJP punya kewenangan untuk memulai pemeriksaan tanpa SP2DK dahulu. Tidak ada masalah. Oke? Jadi, mentang-mentang data konkret, kita pemeriksaan langsung, nggak usah SP2DK. Nggak juga. Bisa aja data konkret dan mulai dari SP2DK. Oke? Mentang-mentang bukan data konkret, kita mulai dari SP2DK. Enggak juga, teman-teman ya. Bisa aja bukan data konkret, tiba-tiba langsung pemeriksaan. Dan tidak ada keharusan harus bagaimana. Ini suka-sukanya DJP. Ini kewenangannya DJP, teman-teman ya. Oke, yang kedua. Mungkin Anda bertanya, benarkah bahwa SP2DK itu bukan produk hukum? Itu hanya pemeriksaan yang merupakan produk hukum. Jadi SP2DK itu ngobrol-ngobrol warung kopi, tidak ada produk hukum. Tidak ada produk hukum yang mengikat gitu ya. Jawabannya betul, teman-teman ya. Benar, benar ya. Tidak ada yang namanya tata cara SP2DK itu nggak ada. Ya, ini murni niat baik dari DJP. Oke, DJP itu punya niat baik.
sebelum gua binasakan, lu gua bina dulu, gitu ya. Sebelum gua gemplang lu pakai SKP, gua kasih surat SP2DK dulu, pakai surat cinta dulu ya. Kita ngobrol-ngobrol warung kopi dulu ya, kita diskusi dulu. Ya, dia mau lihat ini wajib pajak bisa bisa di ngomong baik-baik nggak atau mau digemplang gitu ya. Nah, tetapi ada yang namanya tata cara pemeriksaan. Nah, ini sudah masuk ranah hukum, teman-teman ya. Jadi kalau pemeriksaan itu adalah produk hukum. Ada tata caranya, ada prosedurnya, kemudian ada produk akhirnya. Produk akhirnya harus dilaksanakan, seperti itu ya. Jadi hasil dari SP2DK itu tidak harus dilaksanakan oleh kedua pihak. Ini hanya gentleman agreement aja gitu ya. Jadi berita acara SP2DK itu bukan suatu ketetapan hukum yang mengikat gitu loh. Kalau lu sudah janji di SP2DK, gue mau bayar. Tapi kalau lu nggak bayar, ya nggak apa-apa, nggak ada hukuman gitu ya. Sama halnya dengan si AR. Kalau AR janji di SP2DK mau begini-begini, tapi dia tidak laksanakan, ya nggak apa-apa juga, nggak ada masalah. Nah, beda dengan hasil pemeriksaan. Hasil pemeriksaan itu wajib dilaksanakan oleh kedua belah pihak, teman-teman ya. Atau kalau Anda mau melawan, ya lanjut upaya hukum, gitu ya. Jadi pemeriksaan, contohnya pemeriksaan menghasilkan Anda harus bayar 10 miliar gitu. Ya lu harus bayar. Kalau lu nggak bayar, ada konsekuensi hukum. Oke? Kalau lu tidak mau bayar dan mau melawan, boleh. Silakan melanjutkan upaya hukum. Ada gugatan, ada keberatan, ada banding, ada ke Mahkamah Agung, dan sebagainya, sebagainya gitu ya. Jadi ada upaya-upaya hukum tersebut. Nomor 3, jika saya diperiksa tanpa didahului SP2DK, bisa nggak saya gugat itu orang pajaknya? Brengsek tuh, mau gue gugat tuh ya. Nah, jawaban gue adalah menggugat ke pengadilan itu bisa-bisa aja. Itu adalah hak dari wajib pajak ya. Pengadilan tidak akan menolak gugatan orang, tidak akan ya. Silakan menggugat, silakan diproses. Tetapi apakah bisa menang? Nah, jawabannya kemungkinan kalah, teman-teman ya. Karena surat pemeriksaan itu belum final gitu ya, belum ada keputusan final sehingga kemungkinan besar lu kalah. Tetapi nggak masalah teman-teman ya, tetapi kan Anda bisa menambah pengalaman beracara di pengadilan ya. Dimulai dari kasus yang kecil-kecil dulu ya, dimulai dari surat pemeriksaan. Jadi belajar. Belajar beracara itu tidak bisa pakai buku, pakai teori teman-teman ya. Lu harus masuk ke dalam sidang pengadilan, masuk dalam ruangan pengadilan. Lu lihat tuh musuh lu di situ, lu lihat mukanya, lu lihat matanya di situ, lu pandang mukanya ya. Berdebat di pengadilan itu berbeda dengan teori di buku. Oke? Jadi kalau Anda mau beracara di pengadilan, boleh, silakan. Mau menggugat, silakan. Mumpung gratis ya. Jadi pengadilan itu gratis, pengadilan pajak ya, itu gratis. Jadi silakan aja. Walaupun Anda tahu akan kalah, ya nggak apa-apa juga. Kalah pun nggak apa-apa kan? Kan tidak rugi juga toh. Nah, jadi eh, proses pemeriksaan yang tanpa didahului SPD-ODK, silakan digugat, tetapi ini bisa jadi alasan untuk Anda ngomel-ngomel aja sih, gitu ya. Jadi Anda boleh aja ngomel-ngomel sebagai wajib pajak ya, kok gua nggak di SPD-ODK dulu sih, kok gua tiba-tiba pemeriksaan sih, ngomel-ngomel aja boleh gitu loh. Jadi menambah tambahan ngomel-ngomel aja gitu. Cuman buat memuaskan dahaga lu ngomel-ngomel gitu ya teman-teman ya. Nah, namun kita mesti tahu bahwa eh, SP2DK itu tidak harus didahului SP2DK, kemudian pemeriksaan, tidak harus. Nah, kemudian bisakah saya meminta pemeriksaan ini dihentikan dahulu deh dengan alasan belum ada SP2DK? Pak, tolong hentikan pemeriksaannya, kemudian dahulu di SP2DK dahulu, baru kita bicara di SP2DK. Boleh nggak begitu? Jawabannya nggak bisa, guys ya. Secara hukum tidak bisa. Karena memang tidak ada kewajiban DJP itu mendahului dengan SP2DK, itu tidak wajib. Jadi nggak bisa Anda minta begitu. Oke. Kemudian nomor 4, jika SP2DK tidak deal, apakah pasti naik pemeriksaan? Ini banyak orang khawatir nih ya. Kalau gua ngotot, gua merasa benar, tetapi orang AR juga merasa benar, kita tidak sepakat, tidak deal di SP2DK. Apakah pasti ini barang akan naik ke pemeriksaan? Jawabannya belum tentu, guys ya, belum tentu ya. Ini sudah beda jalur gitu ya, sudah beda jalur. Banyak orang yang antri untuk diperiksa. Jadi si AR ketika tidak deal di pemeriksaan, di SP2DK, dia boleh loh mengusulkan pemeriksaan. Tetapi kan usulan ini belum tentu diakui, belum tentu di-ACC oleh kepala kantor, belum tentu nanti akan betul-betul diperiksa. Kalaupun kepala kantor sudah ACC, belum tentu itu tim pemeriksa mau memulai pemeriksaan. Kenapa? Banyak ikan-ikan gede yang ngantri, ya banyak orang-orang yang antri yang mau diperiksa oleh si pemeriksa pajak, ya.
Jadi di meja tim pemeriksa pajak itu sudah banyak orang yang ngantri mau diperiksa. Tiba-tiba lu masuk nih dari AR nih, ada usulan pemeriksaan. Belum tentu diperiksa guys, belum tentu ya. Jadi si pemeriksa pajak tentu akan memilih ikan gede, ya dong. Milih ikan gede, milih ikan gemuk, milih milih binatang yang gampang ditembak gitu kan. Jadi tidak tidak langsung otomatis lu akan diperiksa. Oke? Dan tidak ada kriteria khusus yang tadi dibilang di sini nih ya. Kan di sini ada kriteria tertentu yang lu bisa diperiksa. Belum tentu teman-teman ya. Ini semua hanya teori. Dalam prakteknya suka-suka si tim pemeriksa pajak gitu ya. Suka-suka si kepala pemeriksa pajak, mau diperiksa dahulu boleh, nanti-nanti aja boleh, dia buang ke tong sampah juga boleh, nggak ada masalah. Ya. Nah, kemudian orang bertanya, kalau SP2DK sudah deal, sudah sepakat nih, apakah dijamin tidak ada pemeriksaan untuk tahun tersebut? Jawabannya belum tentu, teman-temannya, belum tentu. Tidak ada kriteria khusus, ya. Jadi tidak bisa kita berasumsi. Gua sudah deal di SP2DK, gua sudah bayar sesuai permintaan AR, sesuai maunya AR, gua sudah bayar, sudah pembetulan dan sebagainya. Gua jamin nggak diperiksa. Nggak begitu, teman-teman ya. Nggak ada jaminan seperti itu. Oke? Jadi SP2DK deal maupun tidak deal, tidak ada jaminan kita akan diperiksa ataupun tidak akan diperiksa. Nggak ada jaminan. Nah, jadi nggak ada hubungannya. SP2DK satu jalur, pemeriksaan itu jalur yang berbeda. Yang ini tidak mempengaruhi yang ini tidak dipengaruhi oleh ini. Begitu teman-teman ya. Kemudian nomor 5. Apakah SP2DK mesti wajib ada pembayaran? Walaupun gue sudah merasa benar nih. Ya, banyak orang kan berpikir begitu ya. Ya, kalau SP2DK mah pasti harus bayar. Kalau nggak bayar diperiksa gitu kan. Nah, jawaban gue adalah secara teori hukum tidak perlu bayar, bos. Kalau lu sudah merasa benar. Ya, kalau lu sudah benar, sudah kasih penjelasan dengan baik, sudah kasih argumentasi yang betul, tidak harus bayar. Tidak harus. Boleh aja kok closing SP2DK tanpa pembayaran itu boleh dan bisa dilakukan. Oke. Namun dalam prakteknya ya YYTA aja lah ya, YTTA aja lah, yang tahu-tahu aja lah ya teman-teman ya. Sekarang gini guys, kita dibalik deh. Kalau lu jadi AR, lu sudah capek-capek bikin surat SP2DK, sudah capek-capek bikin pertemuan, meeting online maupun offline, lu sudah kasih effort nih, waktu, tenaga, biaya sudah lu keluarkan. Tiba-tiba dia nggak mau bayar. Lu gimana gimana hati lu si AR ini? Nah, gitu teman-teman ya. Lu balik aja kalau lu jadi AR gitu aja teman-teman. Tetapi gua sebagai orang hukum ya, kita masih berpatokan pada negara hukum. Yang namanya negara hukum ya ikuti hukum. Kalau hukumnya bilang nggak usah bayar, ya nggak usah bayar gitu. Kalau gue sih ya. Nah, cuman tergantung wajib pajaknya nih. Wajib pajaknya berani nggak nantangin si AR? Gitu ya. Kalau gue sih berani-berani aja ya. Kalau emang benar ya nggak usah pusing. Jadi janganlah punya pemikiran gue masih bayar walaupun gue tidak salah. Jangan punya pemikiran seperti itu ya. Kalau lu punya pemikiran seperti itu nanti DJP-nya jadi korban. DJP-nya dianggap orang brengsek gitu ya. Padahal nggak juga gitu. Tidak harus bayar sebenarnya. Nomor 6. Kalau begitu kesimpulannya SP2DK ini penuh ketidakpastian dong ya. Ketidakpastian hukum dong ya. Jawaban gua benar ya. Memang ketidakpastian hukum. Memang SP2DK itu bukan jalur hukum. Ini tuh jalur negosiasi, bos ya. SP2DK itu surat cinta, jalur negosiasi, bukan pemeriksaan, bukan produk hukum. Betul ya. Makanya SP2DK itu tidak boleh direkam oleh wajib pajak ya. Cilaka dong DJP kalau direkam ya. Ngomong-ngomong negosiasi, DJP pakai asumsi, pakai pendapat pribadi, asal geplak, asal ancam, asal intimidasi, tiba-tiba angkanya bisa mendadak fantastis. Cilaka dong kalau direkam oleh wajib pajak ya. Makanya tidak boleh direkam karena SP2DK itu tempatnya bertempur gitu, bertempur kuat-kuatan mental, kuat-kuatan intimidasi gitu ya. Ya sudah deh, tergantung wajib pajak deh. Ini si WP-nya bisa nggak diarahin ya, bisa nggak dicekek lehernya gitu ya. Kalau nggak bisa ya sulit juga gitu, atau di kepemeriksaan dan sebagainya. Jadi intinya memang SP2DK penuh ketidakpastian hukum, karena itu memang bukan produk hukum, itu ngobrol-ngobrol warung kopi teman-teman ya. SP2DK itu adalah ngobrol-ngobrol warung kopi. Kalau bisa dibina ya kita bina, kalau nggak bisa bina ya kita binasakan di pemeriksaan, kira-kira gitu. Kemudian orang bertanya, bisakah saya mengkondisikan supaya hasil LV2DK ini dijamin pasti tidak akan ke pemeriksaan, gitu ya? Jawaban gue begini teman-teman. Jadi gini, yang pertama adalah nggak usah pusing pemeriksaan ya, nggak usah pusing dengan masa depan, nggak usah pusing dengan masa depan ya.
kita fokus deal dengan AR, fokusnya deal ya. Nah, biasanya tidak akan ada pemeriksaan kalau sudah deal, teman-teman ya. Gua sendiri di dalam pengalaman gua selama berpuluh-puluh tahun ngurusin pajak ya, belum pernah pengalaman gue teman-teman ya. Sudah deal, sudah beres, tiba-tiba pemeriksaan tuh nggak pernah gitu. Walaupun di orang lain ada, di teman-teman yang lain ada pengalaman seperti itu ya. Sudah deal, SP2DK sudah beres, tiba-tiba pemeriksaan gitu. Itu bisa terjadi dan si AR ya tinggal lepas tangan, dia bilang bukan urusan gue, bukan gue yang pemeriksaan gitu kan. Nah, jadi kalau tidak ada yang masih menggantung, biasanya sih ya, biasanya tidak akan pemeriksaan. Oke, namun bukan jaminan ya. Namun kembali lagi hasil SP2DK bukanlah jaminan ya. Bukanlah jaminan pasti diperiksa, bukanlah jaminan pasti tidak diperiksa. Oke? Nah, jadi menurut gua sih teman-teman ya, pada dasarnya WP harus punya satu mentalitas ya. Mentalnya adalah siap pemeriksaan dan siap upaya hukum. Itu harusnya jadi mentalnya wajib pajak, teman-teman ya. Jangan punya mental orang cengeng, jangan punya mental dikit-dikit mau negosiasi, dikit-dikit mau bayar, pokoknya pokoknya bayar beres gitu ya. Kayak kayak bayar polisi gitu ya. Janganlah teman-teman ya. Menurut gua kita mesti paham-paham hukum dikit-dikit, mesti mesti siap lah gitu. Pemeriksaan bukan berarti kiamat, teman-teman ya. Upaya hukum bukan berarti kiamat gitu, bukan berarti lu pasti kalah gitu ya. Kadang-kadang nih teman-teman ketika kita siap berperang gitu ya, justru nggak jadi perang gitu loh. Kadang-kadang begitu teman-teman ya. Kan di pengalaman sejarah sudah seperti itu. Oke. Nah, kemudian terakhir nih pertanyaan, kalau saya diperiksa tanpa SP2DK, berarti kepala KPP-nya bangsat dong ya. Si kepala KPP-nya oknum dong gitu. Jawaban gua belum tentu guys ya, belum tentu ya. Kadang-kadang perintah pemeriksaan itu dari kantor pusat gitu ya. Tiba-tiba muncul perintah, perintah pemeriksaan dari kantor pusat gitu loh. Pihak KPP itu kadang-kadang nggak bisa menolak gitu loh. Kan tadi gue bilang tuh, si kepala pemeriksaan kan bisa pilih-pilih ya. Itu betul, tetapi ada kasus tertentu dari kantor pusat tiba-tiba kasih surat perintah pemeriksaan, nggak bisa nolak, kadang-kadang begitu ya. Nah, jadi ada pemeriksaan yang memang diinisiatifkan oleh kepala kantor, kepala KPP, ada pemeriksaan yang diperintah langsung dari kantor pusat, ya. Nah, kalau tim pemeriksa pajak udah pasti dong dia bilang ini perintah kantor pusat gitu ya, supaya mereka bisa lepas tangan lah, lepas tanggung jawab gitu ya. Kalau nggak kan diomel-omelin dari sama si BP gitu. Jadi kalau lu ngomel dari pemeriksaan ya pasti tim pemeriksaan akan bilang ini dari kantor pusat gitu ya. Walaupun dari kepala kantornya dia tetap aja bilang ini dari kantor pusat gitu ya. Supaya nggak usah diomel-omelin sama wajib pajak. Oke, oke. Terakhir, bolehkah saya merekam video ataupun audio pertemuan dengan petugas pajak dalam pembahasan SP2DK? Nah, menurut gua nih teman-teman ya, kalau ikuti negara hukum, kan semua harus berlandaskan hukum. Maka wajib pajak punya hak untuk merekam apapun ya, sepanjang tidak dilarang oleh hukum ya. Tidak ada hukum yang melarang, berarti kan boleh merekam. Oke, kalau si petugas pajak bilang tidak boleh merekam, lu tanya, dasar hukumnya apa, Pak? Pasal berapa, ayat berapa? Oke? Tidak ada tuh di tata cara pemeriksaan di Undang-Undang Pajak tidak ada larangan merekam kepada wajib pajaknya. Nah, tetapi kalau di Konoha beda teman-teman ya. Kalau di Konoha ada SE 8 2026 itu melarang WP untuk merekam. Oke? Padahal SE bukan dasar hukum. Surat edaran bukan dasar hukum. Nah, itu nasib Anda lah ya, nasib lu dan nasib kita semua lahir di negeri Konoha. Siapa suruh lu lahir di Konoha? Coba lu lahir di negara lain yang mungkin bisa gitu teman-teman ya, mungkin lebih lebih ada kepastian hukum. Oke teman-teman seperti itu ya. Intinya sih menurut gua wajib pajak tidak perlu terlalu overthinking. Banyak wajib pajak itu terlalu worry, terlalu khawatir, terlalu overthinking ya. Pada akhirnya kan ini semua hanya masalah duit ya, hanya masalah kalau emang lu salah lu bayar itu aja gitu ya. Kalau emang gua salah gua bayar gitu. Walaupun gua masih jual rumah, jual mobil, gua masih bayar pajak, ya jual aja masih bayar gitu loh. Banyak orang tuh pengen menjaga jangan sampai gue bangkrut dong gitu ya. Padahal kan memang lu bangsat kalau dulu ya, kalau emang dari dulu lu salah ya udah lu bayar pajaknya gitu. Dan kita harus siap dengan upaya hukum, teman-teman. Kadang-kadang kita nggak salah, tetapi ketemu oknum, kita disalah-salahin, ya masih upaya hukum gitu, nggak usah ngomel-ngomel, nggak usah nangis-nangis, nggak usah curhat kemana-mana. Siap upaya hukum, teman-teman ya. Siap dengan keberatan, upaya hukum, ke pengadilan, siap dengan prosedur pemeriksaan yang ketat dan sebagainya gitu, teman-teman ya. Pada akhirnya kan kita harus percaya pada hukum. Kalau bukan kita yang percaya pada hukum, siapa lagi yang mau percaya pada hukum, teman-teman ya? Kalau hukum dianggap tai,
Ya mau gimana lagi teman-teman, mau apa lagi masih kita percaya gitu teman-teman ya. Nah, dan, eee, belum tentu kita kalah kok di pengadilan ya, bisa juga kita menang. Oke teman-teman, sampai jumpa, semoga terbantu.